Tarekat jalan kita untuk menuju Allah, jalan kita untuk mengenal Allah. Ini jalan kedua setelah syariat lah. Bagaimana? Begini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ada satu hadis qudsi. Apa kata Nabi? Allah Ta'ala berfirman, kalau hadis qudsi ini langsung dari Allah Ta'ala, tapi kada dibuat dalam Quran, namun setara lawan Quran. Hanya kada dibuat dalam Quran, namun setara dengan Quran. Karena ini langsung dari Kaf ha ya ain sa ha mim ain sin qaf ya hayy ya qayyum ya hayy ya qayyum ya hayy ya qayyum Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul 'aziz ij'alna an-nur bihaqqin nur وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن سيدنا عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترية الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ونبينا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وأما بعد. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam atas baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Abdullah serta keluarga para sahabat, juga pengikut hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin para hadirat, para jamaah yang dimuliakannya Allah, di dalam perkara kehidupan yang sampai sekarang ini kita diberikan masih umur yang panjang, tentunya harapan kita Pak Bu, usai daripada kehidupan kita ini akan mengakhiri dengan keberadaan dalam keadaan husnul khotimah. Ini semua doa keinginan kita masing-masing. Namun begitu hendaklah kita benar-benar pahami dan renungkan bagaimana Allah Ta'ala ini sampaikan, yaitu kata Allah apa? Bahwa tujuan hidup, hakikat hidup, dan keberadaan hidup yang sampai sekarang ini Pak, tujuannya tidak lain wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau diterjemah secara bahasa dan terjemah bebas, tidaklah kata Allah aku jadikan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan dia untuk bisa mengabdi dan beribadah kepadaku. Banyak tafsir yang menyebutkan perkara ini Pak, tetapi tafsir yang lebih mendekati makna yang lebih dalam ini adalah tafsir Ibnu Abbas. Ya Bapak Ibu silahkan baca tafsir yang mana saja. Ibnu Abbas mentafsir bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun itu adalah illa liya'rifun. Tidaklah aku jadikan bangsa jin dan bangsa manusia, menurut tafsir beliau, melainkan semata-mata untuk mengenal Allah.
Satu-satunya beliau berani mentafsir begitu. Tetapi kita jangan sampai meragukan daripada kedalaman ilmu beliau. Ibnu Abbas ini dikenal orang bahrul ilmi wa bahrul paham. Artinya apa? Lautan ilmu lawan lautan paham. Dan diakui kealimannya. Nah, kalau Pak kita dijadikan ke alam dunia ini dipandang secara syariat adalah untuk mengabdi kepada Allah, namun jangan lupa bahwa perkara syariat, yakni perkara yang zahir, tentu ada perkara yang batin yang dinamakan hakikat. Boleh dibilang sesuatu yang tersurat, tentu ada yang tersirat. Kita jangan saja melihat covernya. Cover itu apa? Kulit luarnya. Hendaklah kita juga lihat isinya. Apalagi buah durian, jangan hendak menggugut luarnya, berdarahan gigi. Nah, kuyap dalamnya, maka akan merasakan nyamannya kayak apa durian. Namun durian luarnya gugut dia, bibir dinancur isinya. Inilah kewajiban kita masing-masing Pak Bu, bahwa untuk kita dalam keadaan husnul khotimah tentunya harus mencari jalan bagaimana agar supaya bisa kembali kepada Allah, dan bagaimana jalan ini tidak ada hambatan apa-apa. Kita ini masing-masing untuk membuat jalan. Nah, jalan inilah Pak Bu yang dinamakan tarekat. Kenapa? Bahwa jalan kita untuk sampai kepada Allah, jalan kita untuk bisa bertemu Allah pada bulan tadi itu melalui syariat. Syariat. Ini bagian yang kedua, bahwa jalan untuk sampai kepada Allah dan bisa bertemu Allah itu dengan jalan tarekat. Nah, apa itu tarekat? Tarekat itu kalau diambil secara bahasa, ya jalan. Jalan. Jalan yang bagaimana? Jalan yang bisa menuntun kita untuk agar supaya benar-benar dengan jalan ini kita bertemu Allah. Bukankah orang banyak mengatakan kalau ingin bertemu Allah harus mati dulu? Nanti dulu. Kalimat ini jangan ditelan, tetapi harus direnungkan. Benar. Kalau orang ingin bertemu Allah harus mati dulu, namun tidak harus mati habis umur. Amun pian hendak bertemu Tuhan habis umur, mun di dunia ada tahu di Tuhan, nah sasat juga. Kalau ulun boleh gambarkan, maaf, sebentar lagi kan kita masuk bulan Rajab, betul? Limbah bulan Rajab, Saban. Limbah Saban, kenapa Ramadan kawin dulu? Ikut terlalu capek. Mbak Rajab, Saban, Mbak Saban, kawin dulu. Ramadan aja. Amun sudah kawin itu lalu nyaman Ramadan, menggarap sahur ada, ya. Nah, berbuka ada nama ngawani, ini di mapa sahur-sahurangan, berbuka sahurangan. Nah, jadi bertambahlah guru bulan, kadangnya non bertambah Pak, ini jarulun ya kembali. Bagaimana bisa kita bertemu Tuhan kalau di dunia saja tidak bisa bertemu Tuhan? Memang orang ingin bertemu Tuhan itu harus mati dulu.
matinya tidak harus habis umur, mati dalam pengertian mati maknawi. Mati maknawi. Mati yang dikatakan Rasulullah, Pak, mutu qabla antal maut. Matikan dirimu sebelum mati. Karena bila ada mati, kada mungkin bertemu Tuhan. Isra Mi'raj menggambarkan kalau kita benar-benar, Pak Bu, mau mencontoh Rasulullah, Nabi bertemu Tuhan saat hidup apa ketika mati? Hidup kalau. Nah, kenapa buat pian tak bertemu Tuhan belum mati? Berarti katanya contoh Nabi. Benar-benar Rasulullah dijadikan uswatul hasanah. Setiap apa yang ada pada diri Nabi. Nah, jadi jalan yang kita harus lewati dan tempuh seluruhnya harus cermin dari Rasulullah. Apa yang Nabi pernah contohkan. Nah, ini artinya tarekat. Tarekat. Namun tarekat itu, Pak Bu, ada yang tarekat wajib, ada yang tarekat sunnah. Sadarkah kita? Biar sembahyang wajib, puasa wajib, pokoknya apa saja yang diwajibkan pada agama kita, pian gawi, pian laksanakan, semua kita sudah bertarekat. Ini namanya tarekat wajib. Sembahyang 5 waktu hukumnya wajib, itu tarekat. Maka harus wawasan kita mengenal. Ada yang dinamakan tarekat sunat. Nah, apa saja umpamanya sembahyang sunat, puasa sunat, dan hukum-hukum yang sunat. Kalau pian kerjakan, lakukan, berarti sudah juga bertarekat. Lalu bagaimana guru? 6 tarekat Qadariyah, tarekat Samaniyah, tarekat Naqsabandiyah. Nah, begini. Lalu dibagi lagi tarekat itu, ada tarekat am secara umum, ada yang khas secara khusus. Tarekat yang am, yang umum itu apa? Apa saja yang pernah Nabi contohkan, sunnahkan, baik perkara yang wajib atau perkara yang sunnah, kita lakukan, maka kita bertarekat secara umum. Namanya apa? Tarekatul Muhammadiyah. Jadi berataan kita ini punya tarekat. Namanya tarekatnya secara umum apa? Tarekatul Muhammadiyah. Artinya apa? Kita mengikut jalannya Rasulullah. Adapun tarekat khas, tarekat yang khusus, dan jalan ini pun Pak Bu benar. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau pemegang tarekat Qadiriyah. Pian masuk, pian ikuti bagaimana Syekh Abdul Qadir meniti jalan agar supaya bisa sampai kepada Allah. Maka ini tarekat yang khusus, tarekat Qadiriyah. Masuk tarekat Samaniyah, Syekh Muhammad bin Abdul Karim bin Suman Al-Madani Al-Hasani, boleh tarekat khusus. Masuk tarekat Naqsabandiyah, Bahabuddin Naqsabandi. Masuk tarekat Saziliyah, Abdul Hasan As-Sazili. Masuk tarekat lagi nama Junaidiyah, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Banyak tarekat. Ini namanya tarekat khusus. Namun orang yang masuk mengamalkan tarekat khusus harus dalam bimbingan syekh, murabi, ada guru. Namun dia mengamalkan tarekat kada berguru, itu kada bertarekat, itu bertatarikan. Oh, pada sembarangan tarekat apa biar? Kalau hendak tarekat nang khusus, itu ada guru nang membimbing, nang mengarahkan, nang menggambleng rohaniyah kita nih. Namun biar amalakan aja, kadang apa tanpa guru, ini namanya mengambil bagus. Lalu tarekatnya apa? Dibagi lagi.
3 kali lu bagian. Apa bagiannya? Ada tarekat derajat, ada tarekat hasanah. Lain lagi. Kalau tarekat derajat, pian ambil tarekat itu dari seorang guru, kemudian mendapatkan bimbingan guru sehingga mendapatkan karomahnya, kemuliaannya dan maunahnya. Kalau pian mengambil bacaan-bacaan tanpa bimbingan guru, walaupun itu bagus, baik, boleh, ini namanya tarekat hasanah. Tidak ada pertanggungjawaban karena tidak ada bimbingan. Dan orang yang mengambil tarekat hasanah, walaupun boleh, banyak sekali rintangannya dan terkadang tidak sampai puncaknya, gugur karena kadang-kadang membimbing. Paham? Oh, pertama tadi 6 wajib lawan 6 sunat. Ada am, ada khas, ada derajat, ada hasanah. Pian nang mana? Jawab masing-masing. Nah itu pun pian masing-masing nang mana pian dari golongan itu. Nah sekarang, maka Bapak Ibu sekalian, wajib bagi salik itu orang yang menuju jalan Tuhan, untuk dia bertarekat, untuk dia bertarekat, jalan, cari jalan untuk sampai kepada Allah. Maka itu setiap kita sholat, sering kita baca pada surah Al-Fatihah, mohon minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ini tarekat. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang benar, yang lurus. Jalan yang kayak apa nih? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, hari-hari lu berdoa dalam surah Al-Fatihah. Lalu Tuhan memberikan jalan yang lurus, yang benar ini bagaimana? Wa an'buduni hadza siratum mustaqim. Surah apa nih? Yasin lo. Jujur kan? Benaran kan? Udah makanan belum? Wa an'buduni hadza siratum mustaqim. Ini jawaban permohonan kita kepada Allah, yang kita minta kepada Allah agar supaya diberi jalan yang benar, yang lurus. Bagaimana? Sembahlah aku, kata Allah. Sembah aku. Wa an'buduni. Kalau engkau bertuhan aku, kalau engkau menyembah aku, hadza siratum mustaqim. Ini petunjuk yang benar, yang lurus, yang selamat. Namun begitu, tadi untuk menyembah Allah itu harus kenal Tuhan. Maaflah, minta maaf. Kita tidak mau lebih memperhatikan benar-benar Quran. Kenapa orang yang sholat dibilang pawai? Fawailul lil musallin. Ulun sampaikan kategori. Di situ dikatakan celaka orang yang sholat. Menurut syariat, menurut ulama fikih, ulama fuqaha, celakanya orang sholat karena dia melalaikan waktu. Bukankah sudah Allah katakan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah diatur waktunya bagi orang yang beriman. Nah, kalau melalaikan maka dianggap fawailul lil musallin. Berbeda lagi menurut pendapat ulama hakikat. Kategori fawailul lil musallin
Bukan saja, bukan masalah waktu, bukan masalah waktu, tetapi apa? Tidak kenal, tidak tahu kepada siapa yang dia sembah. Kita nih sembahyang kada kenal kepada Allah yang kita sembah. Ini juga fawailul lil musallin, walau di awal waktu, walau di awal waktu. Kalau masalah waktu Rasulullah pernah katakan, bukan pondok nih, buka hadis, di dalam hadis beliau at-targhib wa tarhib. Kata Nabi apa? Awalul waktu ridwanullah. Kalau pian menggawe sembahyang di awal waktu, dapat redanya Allah. Wa wasatil waktu rahmatullah. Kalau di pertengahan waktu, dapat rahmatnya Allah. Wa akhir waktu Allah. Di akhir waktu, habis waktu, tapi tetap menggawe, diampuni Tuhan aja. Ada lalai asal digawe. Yang jadi masalah kenapa orang sholat dikategorikan celaka? Karena tidak kenal. Walau di awal waktu ada kenal lawan Tuhan yang disumpah, katanya bertuhan Allah, katanya menyembah Allah, tapi kada tahu. Jadi ngepian persembahkannya. Nah, untuk itulah ini perlu tarekat. Tarekat jalan kita untuk menuju Allah, jalan kita untuk mengenal Allah. Ini jalan kedua setelah syariat lah. Bagaimana? Begini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu hadis qudsi. Apa kata Nabi? Allah Ta'ala berfirman, kalau hadis qudsi ini langsung dari Allah Ta'ala, tapi kada dibuat dalam Quran, namun setara lawan Quran. Hanya kada dibuat dalam Quran, namun setara dengan Quran. Karena ini langsung dari hadratnya Allah melalui lisannya Rasul, lalu namanya hadis qudsi. Apa kata Allah? Syariat itu aqwali. Syariat itu perkataanku gitu. Tarekat itu Bang, tarekat itu af'ali, tarekat itu perbuatanku. Hakikat Bang, hakikat itu adalah ahwali, keadaan rahasia diriku. Syariat perkataanku, ini ujian Tuhan. Tarekat perbuatanku. Terus hakikat adalah keadaan rahasia. Sekarang kita telusuri. Kalau syariat tadi adalah perkataan, lalu bagaimana agar supaya perkataan kita ini benar-benar sampai kepada Allah? Karena biasanya orang-orang yang bertarekat, kebanyakan mereka mengambil amalia zikir, benar? Di mana-mana tarekat kan ngambil amal zikir. Orang bertarekat, tarekat samaniyah zikirnya ada, tarekat qadariyah zikirnya ada, betul? Sekarang bagaimana supaya syariat ini benar-benar kata Allah perkataanku? Sadarlah kita, jadi lain kita yang memuji. Tadi baca apa? Mulailah. Nah, apa saja yang pian baca, yang pian kata, yang pian ucap, yang terlontar dari mulut. Ini suara ini asalnya dari mana? Dari lisan, kalau lisan atau mulut. Namun maaf, kalau
pian bertahan di lisan, kalau cuman bertahan di mulut, kalau cuman mengatakan lidah, maka logok. Apa ti logok? Sia-sia. Sia-sia. Sama saja apa yang pian kata, yang pian sebut, yang pian lontarkan dari mulut, walau kalimat zikir sekalipun, tidak bedanya seperti orang tidur bicara sendiri. Ngarannya apa? Maigau. Berapa banyak orang yang berzikir maigau, nya kada sadar nih, karena bacaannya sebatas muntung. Untung benar, lo mendengar bunyi kelentengan di dapur, ampihan, mbak bakal makan. Mbak mendengar, ampihan aja. Ya ada kesah beliau, bekesah aja dulu kan, laos juga lagi jam 2. Ini Sidin ini bisi anak bebinian seikungannya anak tunggal. Ada pada anak. Maka anak tunggal bebinian Sidin orang sugih di kampung. Orang sugih di kampung bisi anak tunggal bebinian. Hendak kayak beminantu nang berpengetahuan. Amun masalah harta orang berdatang, aku dia sih sugih juga. Kada perlu aku mencari orang sugih, jangan. Nah, amun hendak dipandang orang, salaman orang tahu jasin aku orang berduit, kada perlu aku hendak jasidin mencari menantu nang berpengetahuan agama. Ingarai ini bocor, nang sidina nang mencari menantu, datangnya nang seikung ini. Hari Jumat, tahu pada sini bakal mencari menantu. Kalau tadi bertatai lawan sidin sembahyang Jumat. Nah, nih kau dicontoh nih. Umat dia nangaran sembahyang tahiyatul masjid, bertatai nang bakal Tuhan ini takbirnya mengaum, Allah, mengaum, ujar bakal Tuhan. Ini bagus nih, wah masuk tuh dah, masuk. Cara yang kedua supaya dijadikan menantu, hari-hari lewat muka rumah sidin, cuman modal kayak orang pondokan, bawa tolong belanga, tetapi ada nang dibawa. Padahal orang bungul, sekolah pondok ada, mengaji kada bisa. Tapi model kain bawa kitab dikira nang bakal mintohani. Oh, ini mengaji orang nih. Padahal nang dibawa apa? Kotak benar ini dibungkus ini. Masuk sudah 2. Akhirnya Pak Bu, akhirnya nang mintohani meraih tahu kan? Artinya mengambil menantu. Alhamdulillah. Ringkas cerita nang ngaran untung sidin jadi menantu nang si sugih ini, padahal bisa apa-apa. Disuruh waktu itu disuruh ajan kayak apa ini lah. Bukan disuruh bertahlilan hendak doa haul. Kan kuitan mengada. Nah turunan sidin toh jasidin pimpin akan bang tahlilan. Kayak apa maka kada bisa bertahlilan. 4 orang kada bisa, kawurunan kada turun. Aro disuruh Tuhan disuruh memimpin tahlil ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh seingatku nang itu ajan, tungguin dulu baik. Tungguin dulu, habiskan dulu Mbak. Dasar ajannya Asyhadu an la ilaha illallah, betul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai. Hanya Allah sholat, hanya Allah falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir
la ilaha illallah, lo rancang, lo tidak bagi lo, bujur juga, padahal itu salah. Dosa salah. Apa yang kita harus tarik dari cerita ini? Ulun sengaja mengambil cerita ini supaya kita mau mengambil pelajaran. Ulun kan sering bilang, apa yang lelocon dari ulun jangan dibuang. Itu ada makna. Apa sebenarnya? Orang yang seperti inilah baku. Zikirnya sekedar habis di lisan, habis di mulut, habis di muntung, tanpa makna apa-apa. Fawailul lil musallin. Bukankah di dalam sholat ada rukun kauli? Ada rukun kauli. Apa di dalam sholat rukun kauli? Takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, membaca tasyahud akhir, ya kan? Membaca salawat dan mengucap salam. Apabila nang lima nang ini rukun sholatnya sekedar habis dimuntung, batal, biar paseh. Bagaimana tidak paseh? Sidin Qori paseh loh, ahli tajwid, tapi sekadar dimuntung, batal. Nah, supaya jangan batal di apa? Zikir yang kita baca, yang kita ucap, walaupun yang terlihat itu keluar dari mulut, cuman dari mulut ini dari mana lagi? Itu dari hati. Jadi yang bicara ini hati. Jangan bahasanya montok ini corong. Corong mana corongnya? Itu corong aja. Suaranya ada di corong ada. Nah, telusuri pulang. Ternyata dari mek, dari anggap aja mek nih itu hati. Paham sudah? Nah, jangan bertahan di hati. Nang hati nang bersuara ini ada lagi dari sir hati. Kalau biar bertahan di hati sama bertahan di mek. Di mek kan ada suara. Hancur mek ini kan ada suaranya. Hancur apa? Menancur ganti nih. Ada kalau suaranya sih? Ada. Sama tertahan di hati. Telusuri lagi. Suara hati itu dari sir hati, dari rahasia hati yang terdalam. Apa itu sir hati? Namanya fuad. Fuad. Berubah nama, namanya fuad. Fuadi lina'wil madinati ham wa qalbi tawalla bi khairil anam. Fuad itu sir hati yang terdalam. Nah, sekarang sir hati itu ada lagi yang paling dalam, namanya rahasia Tuhan. Itulah yang disebut sirus siri. Sirus siri, rahasia di dalam rahasia. Itulah rahasianya Allah. Jadi hakikatnya nang bersuara ini adalah rahasianya Allah. Rahasianya Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang kadada berupa dan tidak bisa diserupakan. Kenapa? Karena hanya Allah yang bersifat kalam. Hanya Allah yang bersifat kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Hati-hati ayat inilah. Ini dalil sifat kalam. Telah berkata-kata Allah Ta'ala lawan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Belum bongkar. Ini bukan ada Tuhan, bukan ada Nabi Musa. Bukan. Yang sebenarnya kalam Tuhan ada pada Nabi
Nabi Musa itu nang esak nanang kayak itu wahyu. Jadi wahyu ini bukan Tuhan yang datang lawan Nabi menyampaikan. Wa kallamallahu Musa taklima. Kalam Tuhan ada pada Nabi Musa. Kenapa? Karena hanya Allah yang bersifat kalam. Kias saja lagi. Pada ketika kita berzikir, pian kanang berzikir. Kalau pian nang berzikir, pasti ada nang dipuji, ya. Kalau ada nang memuji, kalau ada nang dipuji, berarti kada esak. Ada esak. Sedangkan jalan atau tarekat untuk orang memujinya Allah harus dia bisa mentauhidkan. Secara syariat kita yang berzikir, secara tarekat kita menjikirkan yang punya zikir. Secara hakikat yang punya zikir berzikir, nang ampunnya zikir berzikir. Ayo betul? Yang ada paham sudah mau enggak? Itu puncaknya yang punya zikir berzikir. Amun masih pian nang berzikir pawai. Namun zikir berzikir itu nang orang benar bertarekat. Wa an'buduni hadza siratum lurus. Johirnya secara syariat kita memuji secara zahir, tapi tidak begitu. Nah, berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nang dilihat mengtungeng itu kena dipraktekkan dalam sembahyang. Nang ada rukun kauli, amun pian jua nang membaca Fatihah bocah. Fatihahnya wajib dibaca karena rukun, tapi saat membaca jangan seorang lagi nang merasa membaca. Pian mun di sini apa aja bisa kun bisa jadi. Contoh Rasulullah lah. Ketika Rasulullah pulang dari perang, itu kan sahabat-sahabat nih ribut berbagi harta ghanimah. Apa itu harta ghanimah? Harta rampasan perang. Boleh nggak? Tingkat pertama, nomor satu nang paling halal itu harta ghanimah, harta dari rampasan perang. Bukan dalam kitab-kitab fikih, bukan. Nomor satu nang paling halal itu adalah harta yang didapat dari rampasan perang. Itu nomor satu. Nomor dua, pedagang. Asal pedagangnya jujur, ngini, timbangan dikurangi, lihai bana menakar baras. Oh, 2 liter kurang, bahannya culas. Itu ada boleh. Itu ngarannya dalam Quran apa? Wailul lil mutaffifin. Bujur kan? Ayat dalam Quran, celaka orang nang mengurangi takaran, timbangan, sukatan, meteran, celaka. Tingkatan nang ketiga nang paling halal, bahumah. Bahumaan ada. Di tingkatan nang nomor 3. Tingkatan nang nomor 4 mengunjun, asal jangan iwa orang. Bukan dalam pikir unjun. Makanya pengunjunan itu biar punya bujur halal, anaknya bagus. Ini di maba sampai nang disasai orang lawan parang. Tambah orang diunjurin maba. Nah, kias saja jenang lain-lain usahanya nang halal. Nah, sekarang ketika Rasulullah datang, istri Nabi ini meminta kepada Rasulullah,
Ya Rasulullah, mana bagian kami? Bagian apa ya Nabi? Bukankah sahabat berbagi harta rampasan perang? Nah kami istri pian mana? Berarti ikamnya dia sidin kadang mengharap aku datang selamat, mengharap rampasan perang. Ayo guys, aja Nabi mau nikah hendak kita keluar, kawan. Maksudnya keluar rumah, ditunjuk Nabi gunung jadi emas. Coba kan pian tunjuk gunung, pancet jeriki. Ada jadi emas. Nah ya Nabi, Masya Allah. Kun innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalam Nabi kalam nafas. Bukan lagi Nabi yang berkata mau pun. Nah, jadi emas. Ya Nabi nang siapa nang hendak ambil. Tapi syarat bila ikam ambil emas nang gunung nang itu, kita dalam surga ada kumpul. Mau nangka itu ya Rasul terjadi gitu. Nah, jadi bila bebiniannya dengarkan, bila hendak mengharap laki, bila datang duitnya aja, nah terpaksa lagi mencari kaplingan lain lagi. Maaf Bu, maaf, ada ibu-ibunya? Banyak. Bu minta reda sandal ku aman-aman dulu. Kalau ini bibirnya menyesangit kan, kalau tahu sandal ku dulu. Harus beli, takal sahabat situ kali cari. Nah, jadi apa gue nang dijulungi laki redok. Itulah kenapa pian jangan hanya menerima suami, apa juga pemberian dari suami. Redok. Kalau pian redok, Allah redok. Tidak saja itu, dosa orang tua juga diampuni. Nah makanya akan-akan wa ini, tolong silahkan cari perempuan yang rupawan atau yang hartawan nafsuhi, tapi jangan lupa cari yang hatinya bagus, berakhlak, beradab, itu utamakan. Mensugi aja banyak, menubungas saja banyak, tapi nang berakhlak utamakan. Nah contohnya aku itu lagu. Artinya mau tetap mencari menantu, contohnya ulun jadi kandak. Sudah lanjut. Rasulullah kenapa pun satu lagi wali Allah, kita belajar dari sini. Ini seorang wali. Ketika Ibrahim bin Adham, beliau seorang wali, ingin menyeberang naik perahu. Kata pemilik perahu, siapa yang ingin menyeberang naik perahu ini bayar 1 dinar. Ya kita rupiah bayar 100.000. Sidin ada duit, bila ada bayar tawa. Kayak apa aja sih nak nyeberang nih. Lalu Ibrahim bin Adham ini sembahyang sidin 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat baik berdoa kepada Allah agar supaya dia diberikan rezeki. Dikacak sidin bukan dalam menakib, ambil sidin pasir, seluruh pasir ini menjadi keping-kepingan uang, jadi duit. Tetapi sidin mengambil sebuting aja karena tadi cuma 1 dinar. Nang lainnya dijadikan pasir pulang. Nah coba bang kenana pasir kacak jadi duit kan? Wali pasir jadi duit. Nah kenapa? Mereka ini sudah dalam pengertian sirnya, rahasianya sudah asa dengan Allah. Kita cuma dimuntung, mentungnya tatahan dimuntung, lalu ada kunai. Nah pokok kun. Nah makanya bila berdoa nang dari sir, dari hati nang terdalam, nang keluarnya nah jangan tertahan dimuntung. Ayo silakan doa apa
silakan bapak ibu yang pian ucap, pian pinta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biar nang itu aja, tapi dari rahasia yang di dalam sir, yakni rahasia Tuhan yang bicara, kabul. Itu nang benar. Nah, amalakan zikirnya kayak itu juga. Nah, ini orang bertarekat. Apakah itu kita? Maaflah. Banyak yang sudah mendengar majelis-majelis zikir, apalagi wah ini kan banyak nang benasit lah, benasit ya, benasit kan berzikir. Itu boleh, ulun pun melakukan, tetapi saat benasit harus benar. Jangan tertahan di kalimatnya saja. Namun tertahan di kalimatnya, awak baik. Ringkut, timbul bulu terselahu. Harus dari sir. Lalu asik. Asyiqan, asyiqan. Jalan. Asyiq, asyiqil anwar. Kenapa? Rahasia Tuhan itu ya nur anwar. Nur memuji nur, nur Muhammad memuji nur Tuhan. Bukankah nur Muhammad itu nur Tuhan juga? Lalu hukumnya puji kodim bagi kodim. Artinya apa? Tuhan memuji dirinya sendiri. Itu yang sebenarnya zikir. Kata seorang yang memuji Bapak mau jual gendang maka bilang tak gentar aja banyak pacar tangan kapal. Ulun kada menghinakan, ulun menggawi juga, ulun hanya meluruskan yang bagaimana semestinya. Ulun bernasib sepaham, karena riwayatnya ada sahabat memuji Rasulullah. Lalu kita sekarang bernasib, memang ada riwayat. Siapa madakan? Kada ada. Jangan madakan bid'ah. Bernasib itu memang ada. Itu di zaman Rasulullah. Sahabat memuji di depan Nabi. Ya Nabi biar aja memuji. Nah, Nabi mengarahkan. Lalu kita sekarang namanya nasib. Boleh. Makanya kami bahari setiap amal itu harus tahu dasar hukum. Bukan taklid. Taklid itu apa? Umpatan. Tanpa tahu hukum, tanpa tahu dasarnya apa. Riwayat. Jadi orang kada kawa, apa namanya menghujat. Apa bernasib ya? Apa itu bid'ah? Bid'ah nama bid'ah. Mau haikam nama bid'ah. Mau. Jangan dulu bid'ah ada kurang, ada dalil, ada sumber hukumnya. Saudara, nah mudah-mudahan kawal tak. Inilah yang dikatakan Rasulullah. Apa ujar Nabi? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu kalla lisanu. Nah, pertama sini. Siapa yang kenal diri maka kenal Tuhan. Ulang maknai dulu. Siapa kenal diri, kenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan, kenali diri. Kalau sudah benar-benar kenal diri, faqad arafa rabbahu, maka terkenal Tuhan dengan sendirinya. Kada perlu dicari Tuhan. Kalau sudah kenal Tuhan dengan sendirinya, kala lisanu, keluh lisannya. Keluh. Bahasa keluh apa? Bahasa keluh yang lain. Sulit inya untuk berkata-kata, bukan bisu. Susah lagi untuk mengkiasnya, bukan kada kau benar. Kala lisanu. Jadi yang dikehendaki berzikir bukan banyak, bukan banyak. 1.000, 2.000, 10.000. Orang berzikir itu yang dikehendaki sampai kelulisan. Ulun terangkan bagaimana yang kelulisan itu. Jadi bukan banyak, bukan.
pian 1.000 sampai 10.000 enggak. Montong baliura, banyu ada dah. Baliura. Jadi orang berzikir itu bukan sampai banyak, tapi sampai keluh. Apa yang dimaksud keluh? Nah, yang dimaksud keluh ini Pak Ibu, jangan lagi saat berzikir itu gunakan akal dan rasa kita. Bila akal itu mengira-ngira ya, mengira-ngira tajwidnya, ya kan? Mengira-ngira hurufnya, itu akal, ada kawat. Kemudian lagi apa? Jangan lagi gunakan rasa kita. Apa maksud rasa kita? Rasa seorang yang berzikir, biar nang bergoyang-goyang. Sini bergoyang-goyang ini tahu lah, antok. Dikira zikir sini asik, antok. Kalawasan di sini berzikir. Jangan gunakan pikiran kita. Diamkan pikiran dan diamkan rasa kita. Nah kayak ini jadi. Saat ulun mengangkat benda, ini contoh aja lagi lawan Bapak Pandir. Ini mengangkat benda. Waktu mengangkat benda, kalau pian sandar di akal, pikiran, ini tangan mengangkat. Nah, jangan gunakan akal, jangan gunakan pikiran. Kalau masih menggunakan pikiran dan akal, pian nang merasa pian untuk nang berpikir, salah. Jangan gunakan rasa kita, diamkan rasa. Kayak apa? Diamkan rasa. Jangan kita nang merasa mampu. Nah, jangan mengangkat atau berzikir. Kalau diam pikiran dan diam rasa, lalu siapa nang berbagai-bagai ini? Nang berulah-ulah ini? Bergerak dan diam ini siapa? Kita tidak lagi gunakan pikiran dan rasa. Itulah yang hak. Bahasanya kan hak itu tahulah Tuhan. Nang kada serupa dengan segala sesuatu. Kada kau diserupakan turunnya kemana cari Tuhan. Nah, pahamkah? Asal diamkan pikiran dan rasa, maka akan terlihat yang hak terlihat. Namun melihat yang hak, melihat Tuhan yang tidak berupa, yang tidak berbentuk, yang tidak berwarna, yang tidak berbau. Walhasil laisa kamitslihi syai'un. Orangnya ada tapi kada berupa. Jelas? Yang ada jelas sudah. Nyaringnya sudah. Apa lagi? No, orangnya nang laisa kamitslihi syai'un. Ampak benar. Tarang pada siang. Tarang pada siang. Siang itu sudah tarang. Nah, ini tarang pada siang. Oh, laisa kalau ada bentuk berubah ada, tapi nyata. Asal diamkan pikiran dan rasa kita. Amun masih pikiran rasa pian, nang hak Tuhan muncul, kada muncul, tersembunyi. Lalu pian padahalkan Tuhan gaib. Halo, gaib harus. Amun Tuhan gaib aja, itu Quran memadahkan dua. Apa aja Allah Ta'ala? Dzalika alimul ghaib wasyahadah. Tuhan tidak saja gaib, juga nyata. Nah, apalagi dalilnya? Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Tuhan tidak saja yang batin, juga zahir. Yuk, siapa nama dapat Tuhan gaib terus? Ayo. Nah, di sini ini nang dibadakan tadi minta petunjuk nang benar nang lurus. Nah, hanya hari ini kabul. Amin. Amin. Berapa tahun mau cek Fatihah?
Nah wajibnya aja berapa kali beliau? Nah wajibnya aja kita nih baca Fatihah berapa kali? 17 kali. Jujur kan? Nah, zuhur 4 kali, asar 4 kali, apa enggak? Maghrib 3 kali, 11. Ya kan? Isya 4 kali, 15, subuh 2 kali, 17 kali. Belum sembahyang sunatnya hanya hari ini nak kabul. Berapa tahun? Belum tarawih. Gini ya. Belum. Hanya hari ini kabul. Alhamdulillah. Untung juga kabul. Nah ada kabul-kabul kenapa? Wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Nyaman nih. Nah itu artinya keluh. Keluh bukan dia tidak bicara, bukan dia diam. Melihat keberadaan kenyataannya Allah. Oleh karenanya Pak Bu, maaf, jangan dulu pian bertakbir ketika sholat sebelum melihat kebesaran Tuhan. Maaf, pian terlalu tergesa-gesa. Kalau pian kadang melihat kebesaran Tuhan bertakbir, siapa nang diucap, nang dipuji, nang Allah Akbar itu siapa? Ngerado nere. Silahkan nak bepajam kah, ada masalah. Sembahyang bepajam itu hukumnya menurut ulama fikih makruh aja. Kenapa jadi makruh? Kalau pindah imam hilang, makanya jangan bepajam. Busia ditinggalkan imam, ada tahu. Makanya sembahyang jangan bepajam. Makruh aja hukumnya. Hendak bepajam, hendak berbuka mata, ada masalah. Cuman yang bagusnya jangan dulu tergesa-gesa bertakbir, terlebih takbiratul ihram, kecuali pian sudah melihat kebesaran Tuhan. Nah mana kan kebesaran Tuhan? Allahu Akbar. Nah hari itu kan dua kalimat lah, Allah sama Akbar, ya kan? Allah lawan Akbar. Allah ya sifat asma af'al 4 huruf, alif lam awal lam akhir ha. Ya sifat asma af'al. Akbar 4 huruf juga, alif kaf ba ra, kudrat iradat ilmu hayat. Jadi nampian katakan Allahu Akbar itu ya sifat asma af'al, kudrat iradat ilmu hayat. Itu terhimpun pada diri ia nyawa. Melihat kan sudah? Kamu kadang melihat bapak bertakbir model kayak nang apa namanya ngarannya nang reuni 212 itu apa? Wah, enak. Allah Akbar. Lihatlah lopernya mau orang bahari, para kiai, para santri menghadapi penjajah dengan mengumandangkan kalimat takbir itu berisi, makanya menang. Amun kada berisi, bambu runcing belum sampai lawan musuh, mati. Mati. Kenapa menang? Oh, kalimat takbirnya ini sakti. Berisi. Allahu Akbar. Kiai, ulama, mimpin perang, santrinya dikerahkan dengan mengumandangkan satu kalimat takbir. Ada orang wah ini takbir dolah demo, mau? Jangan. Jadi tanah buku jangan demo. Mau hendak ada sesuatu, nah sampaikan lawan DPR kita. Kalau ini ada jawaban hendak disampaikan. Kayak apa kulitnya supaya nyaman. Tampil ada bapak dewan kita. Ya kan? Jangan demo.
Nok juga punya Allahu Akbar. Sudah kata tadi. Nah, lalu pian bakiam ulun kadang memadahkan yang diragam ini tak salah pulang kena. Amun yang diragam ini orangnya lain, namun tiada lain. Nah, kayak betul. Lain kalau pian, tahu nggak? Lain, namun tiada lain kalau dia. Dia yang mana? Ya, sifat asma af'al, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Nyata pada diri kita. Kenapa? Zat Allah itu adalah hayat. Nyata sifat hayat, maka hiduplah kita. Sifat Allah nyata ilmu, maka tahulah kita. Nah, kawan gawi. Asma Allah itu iradat, maka bakahandaklah kita. Af'al Allah kudrat, maka kuasalah kita. Buliki supaya jangan takui. Supaya jangan tahu kayak apa? Hidup kita ini sifat hayat Allah. Hayat Allah ini kenyataan zatnya Allah. Jadi tanda hidup ini zat Allah, lain kita. Kias saja kita lain. Tahu kita ilmunya Allah, ilmu Allah sifat Allah. Kehendak kita itu iradat Allah, iradat Allah asma Allah. Kuasa kita kudratnya Allah, af'al kadada kitanya. Namun nyata terlihat pada diri kita. Itu nang ulun maksud lain kita, namun kada lain. Menyapaham mengerti tak? Pian kada perlu paham mengerti je. Cukup. Lain tapi kada lain. Lain amun pian kada lain dasarnya taurang. Hanyar bertakbir Allahu Akbar. Nah, mantap. Jaka bahasa di sini is the best. Mau oleh itu bahasa apa tahu juga. Jangan apa tadi? Ulangi. Ulangi. Nah, es kerok. Kenapa es the best? Sudah, mantap. Jadi saat kita sudah mengata Allahu Akbar, kita itu karam. Nah, jadi dikehendaki orang yang bertarekat, salah satunya dia mengamalkan talqin zikir, amalia zikir, inya harus karam. Karam maksudnya apa? Karam di dalam zikir. Contoh. Dia mengatakan la ilaha illallah, inya karam di dalam kalimat itu. Inya karam di dalam kalimat la ilaha illallah. Kalau dia sudah karam di dalam kalimat la ilaha illallah, maka dia bertubuh kalimat yang dia baca. Justru la ilaha illallah dirinya jelaskan sudah karam. Amun kada karam, tata pepen memuji hantu nang dipuji. Karam di dalam kalimat ini nang orang benar bertarekat wa an ya'buduni hadza shiratal mustaqim. Karam. Nya sudah karam di dalam kalimat, inya nang bertubuh kalimat apa aja nang dibaca Allah. Nampak? Nah, maka ada nang bimbing dikir aja nampak. Mau. Maka itu perlu kita ini berguru. Ada yang membimbing. Ulama memandangkan apa? Malam yakun syaikhon pasyaitanu syaihuhu. Siapa yang belajar kada berguru, setan gurunya. Amun gurunya setan, muridnya jadi apa? Jadi hantu. Ada buku guruan apa?
Ulama mana makanya perlu ada bimbingan. Lalu guru yang membimbing tadi namanya guru rohaniah, yang disebut mursyid. Mursyid itu orang yang memberi petunjuk. Nah, sudah tahu dengan ini. Nah, tarekat. Bertarekat kita. Apakah pian tarekat umum aja sembahyang? Beramalan boleh sampai apakah tarekat khas dan khusus amalan tarekat samaniyah, apakah amalan-amalan sampai la tariqata. Nah, di sini pula tidaklah seseorang itu bertarekat la tariqata bihaqqin illa tariqatullah. Tidaklah seseorang itu bertarekat melainkan itu tarekatnya Allah. Allah yang bertarekat. Kalau dia memuji, Allah yang memuji dirinya sendiri. Nah, contoh apa? Oke. Contoh mudah supaya bibinian mudah paham. Pian bapak ibu berisi anak piani bagawi kada ngaran kada bagawi kada ada penghasilan, ya kan? Sekarang ulun takuni nang kada singgawian baju larang, pakaian ini larang-larang, kendaraan larang, pakaian larang, tuh pun sewa kuitannya lah. Anak tadi kada begawi, tentu kada ada penghasilan, tapi HP harga 10 juta. Di mana ada duit? Begawi kada ada. Sekarang ulun takuni nang sugih ni anak kakuitan. Jelas saya nang kuitan. Sekarang kebanyakan orang memuji anaknya, kuitannya ada terpuji. Malah aja pakaian ikam ni harapnya, HP ikam larangnya. Orang memuji anak, padahal dibalik semua kepemilikan anak kepunyaan orang tua. Sudah lain ampun, itu salah sudah kita. Salah sudah. Ambil contoh tadi. Tadi orang lain yang memuji, ini langsung orang tuanya yang memuji. Anak lah, bungasnya muhaikam, langkarnya anakku. Nang bungas nang langkar tadi anak sidin, nang maulah sidin, jangan. Nih nang maulah sidin, tentu itu anak sidin. Ternyata sidin nang memuji anak sidin, sama artinya. Sidin memuji diri sidin sendiri. Sama pada ketika kita berzikir, sebenarnya Tuhan memuji dirinya. Contoh mudah. Ada kan yang dipuji? Ada. Itu yang dimaksud tidaklah seseorang bertarekat melainkan Allah Ta'ala yang bertarekat. Sembahyangan tadi, sembahyang subuh, saran mulut sembahyang subuh ini 2 rakaat aja, jangan lebih, jangan 2 rakaat aja. Namunnya lebih kita dibadakan orang nih aliran nama bulan, tinggi 2 sembahyang subuh 3 rakaat. Jadi jenengin Tuhan, aku lihat tuh kami sembahyang subuh 3 rakaat. Kenapa? Nah, biar kada tahu bahaya. Jadi ulun itu 3 rakaat, tuh sarakatnya gantian tanda ulun bakti dasar kadingan. Kada nang bakti, adingan. 3. Bapak alasan agar sarakatnya biar bahaya. Hanya mau bang. Mulai zaman Rasulullah sampai kiamat subuh itu 2 rakaat. Ada 3 itu sembahyang maghrib. Jadi nang sarakatnya itu ada siapa? Bepada alasan agar mintuha ada saat ingat, pada aja ingat.
Banyak alasan. Maaf, saat pian ton bergarap badiam, maka pian mengatakan kada berdaya, kada berupaya. Harapnya kok, sopo ini. Di bahasa Inggris sebenarnya siapa nih? Kita hendak beramal beribadah kadang mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak punya daya, tidak punya upaya melainkan hanya Allah. Sekarang tunang kawa berdiri bergerak berdiam itu dari mana dan siapa? Dari mana dan siapa? Nah, lihat. Dari awal kita sholat ada gerak, ada diam. Ini nang sholat, orangnya nang sholat, ini sifatullah. Ini sifatnya Allah. Ini sifatnya Allah. Sifat Allah ini yang bernama wujud Muhammad. Wujud lain pian sedang sembahyang. Ya, siapa nang sembahyang? Harata. Maka pian kada berdaya. Jadi nang bergerak berdiam ini siapa? Ini sifat Allah. Sifat Allah itu kada lain wujud Muhammad. Wujud. Tentu wujud Muhammad atau sifat Allah ini ada nama menggerakkan. Ada nama menggerakkan. Ya. Nah, jangan motor. Tuh motor itu nah. Mau kada datang orangnya kalau di jalanan. Dekau. Ada orangnya. Biar harap motor. Orangnya kada datang kada jalan. Biar harap motor nomor 2 orangnya kada bisa. Maaf Pak, besi motor kada bisa. Kamu nah menggerakkan pada wujud Muhammad atau sifat ini kada lain yang bernama Allah. Itu ada pada diri kita masing-masing. Berarti diri kita nih zat Allah dan sifat Allah. Siapa zat Allah? Nur Tuhan. Siapa sifat Allah? Nur Muhammad. Puji memuji nurun ala nurin. Nurun ala nurin. Itu nang dipadakan nurun ala nurin. Sedangkan nur itu kada lain asa dengan Tuhannya. Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa nur, sedangkan nur sudah jadi ruh jasad kita. Inilah yang dikatakan Allah Maha meliputi. Yang mana yang meliputi? Zatnya, sifatnya, asmanya, afalnya. Zatnya jadi rahasia kita, sifatnya jadi nyawa kita, asmanya jadi hati kita, afalnya jadi batang tubuh kita. Itu nur Tuhan. Nur Tuhan as-salawat Tuhan. Lagi. Ada seorang. Sadar. Sadar. Bangun. As-salatu khairu minan naum. Tahu lah pian nang dikuciaki subuh as-salatu khairu minan naum. Amun pian membahasakan sembahyang lebih baik dari guring. Seolah muadzin manggaraki orang guring supaya sembahyang subuh. Biar pian sembahyang subuh guring juga. Kenapa? Merasa pian kurang guring. Karena ada tahu siapa nang bergerak badiam guring juga sekalinya. Besusubuhan pukul 4 bangun. Biar betul dulu sembahyang subuh guring. Apa tadi? Guring. Itu as-salatu khairu minan. Tegak bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ulangin nah. Bangun jiwanya. Jiwanya dulu bangun.
Jiwa itu bahasa lain ruh. Bahasa lain ruh, nyawa. Mun kada nyawa, mati udah. Bangunlah jiwanya. Jiwanya dulu hanyar badannya. Amun jiwanya sudah bangun, as-salatu khairum minan naum. Bangun namanya. Ingat akan Bilal subuh lah. Di samping secara syariat menegur, membangunkan orang nang guring, mengatakan sembahyang subuh lebih baik dari guring. Benar, tetapi jangan itu aja. Seorang juga dikiau, diri memanggil diri, diri menasehati diri, diri menyeru diri. Jiwaku bangun, jiwaku bangun. Kalau jiwanya sudah bangun, maka badannya bangun. Ulangi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangun juga dalam salawarnya. Oh, bagus. Mau nggak ada bangun kan itu ngalih juga apa mana ngalih. Enam bujangan ini kasihan aja Bang. Aku bahari merasa aja goreng seorangan bangun berdua. Latihan goreng seorangan bangun berdua, maka kadang-kadang terdahulunya bangun. Nah, biarnya kan pernah anu ya Allah. Berdahulunya bangun, belum dikiau as-salatu khairum minan naum, udah bangun. Bujur. Nah, ketika bangun tenang aku melajari kamu lah. Dan ini kau yang amalakan. Pandiri bisa oh itu nak jualan nyaman. Orang sudah kawinan pagi lagi kamu inggih kayak aja inggih insyaallah orang belum kawin. Nah bangun jiwanya, bangun badannya. Jangan mengiau orang aja, seorang tadi dikiau. Salatu khairum minan naum. Bujur aja itu. Cuman pian ini menggaraki orang, seorang ada digerak. Aneh. Bangun. Ada orang mau sungai, bikin saja dulu. Mau ulur waktu. Sudah jam 12 udah sampai. Berapa jam lagi. Jadi kayak ini. Di hulu sungai si ini hanya pemenantu. Nengaran hanya pemenantu lelakian. Kan guring di rumah beginian. Biasanya ditolak. Nah, jadi kenapa mintuha ini terdahulu bangun? Manggarak lawan nang minantu. Ujar nang mintuha basubuh tuh ujar. Inya kan bila orang hulu sungai ini mangiau ini utuh. Lalu manggaraki supaya basubuh. Ujar mintuha bahasa hulu sungai yang lah basubuh tuh. Jadi nang menantu dalam kamar sudah bahaya. Apa hubungannya? Maksud nang mintuha lah kasih supaya subuh kena siang. Jawabannya sudah bahaya. Kira ini ada nyambung. Mak dikira nang menantu tadi baru mandi, limbah main bola, ya kan? Lalu jamin tua tadi nya kali nyambung, basubuh tuh. Lalu jangan menantu sudah bahaya. Sudah kisah itu jangan dikumpulin. Ya nanti kisahan di rumah neng itu aja ilmunya ada dapat. Ini ya sudah daripada aja, jangan ngantuk. Jangan kena kisah basubuh tuh aja. Nah saudara, ayo bangun, maklum berdirilah. Nah, bangun, harus bangun. Dengar. Tak kala pian sudah jiwanya bangun, usahakan. Ini sholat yang benar.
Gerak itu naik dan turun saja. Ada naik, ada turun. Benar? Gerak sholat itu naik dan turun. Setiap gerakan naik, sebelum pian melakukannya, tarik dulu nafas. Tarik dulu. Contoh, ulun hendak takbir, naik berarti tarik dulu. Allahu Akbar. Bangun jiwanya, hanya badan. Hendak ruku, turun dulu nafasnya. Hanya ruku, Allahu Akbar. Hendak i'tidal, naik tarik dulu nafas sebelum i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Ini yang benar. Ada pian, ada debaturan. Sumpah yang bilang berkaya. Kacau. Itu yang benar. Nah, belajarlah sembahyang yang belajar. Mapa? Ingatakan, ada sembahyang zuhur. Gerakan itu cuma ada dua, naik dan turun. Sebelum pian, andai kata gerakan naik, tarik dulu nafas, hanya bergerak. Bila gerakan turun, turun dulu nafas, hanya bergerak. Begitu seterusnya. Kenapa? Nah, supaya kita melihat yang punya gerak. Nang ampun bagarak itu ampunnya. Kenapa? Ulun padakan. Gerak tubuh itu dari nafas. Asal usul. Ini kenapa kita bergerak, berdiam dan berbagai-bagai. Ini dari nafas yang keluar masuk. Gerak nafas dari mana? Dari ruh. Gerak ruh dari mana? Dari nur. Gerak nur dari mana? Dari Tuhan yang punya nur. Hakikatnya gawian Tuhan juga. Pian gerak. Nah, makanya dilatih itu sembahyang wajib ke sunat kenapa? Nah, hanya hari ini belajar bujur-bujur persiapan Ramadan. Ya, persiapan Ramadan kita. As-salatu jami'ah. Dah bila pian sembahyang nang ini, maaflah, dosa diampuni. Pian jangan lagi pakai banyaknya dosaku, diampuni. Al-hasanatu yuzhibna sayyi'at. Ini dalilnya. Apabila kita benar-benar memperbaiki ibadah, perbaiki ibadah benar, pas, dosa diampuni. Al-hasanah yuzhibna sayyi'at. Kebaikan menghapus kejahatan. Perbaiki ibadah, perbaiki. Maka dosa pun diampuni. Perbaiki ibadah. Tidak saja dosa kesalahan Allah ampuni, perbaiki ibadah. Niscaya Allah perbaiki hidup dan kehidupan kita. Supaya ekonomi, pencarian, gawian nih bagus sih, perbaiki ibadah. Jelas? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mohon kepada Allah wa husni ibadatik, supaya memperbaiki ibadah. Dosa diampuni, kehidupan diperbaiki. Perbaiki ibadah, perbaiki. Kenapa Pak Bu? Mestinya kita itu tidak harus banyak-banyak berdoa. Ulun tidak mengatakan kita tidak berdoa. Orang sholat, arti sholat itu as-sholatu lugatan. Sholat menurut bahasa ad-doa, artinya doa. Wastilahan, menurut istilah muqtatahatun bitakbiratil ihram wa muqtatamatun bitaslim. Diawali takbir, diakhiri salam. Ini secara istilah. Nah sekarang, kalau sholat itu artinya doa, pian cukup sudah sebenarnya di dalam sholat itu berdoa. Tidak perlu banyak-banyak lagi minta setelah sholat. Kenapa?
andai kata sholatnya benar, kabul. Karena arti sholat itu doa. As-sholatu lughatan hiya doa. Bukan dalam kitab. Kenapa? Kada cukup mbak sembahyang di dalam sholat sudah berdoa, nak sembahyang banyak pulang doa. Nah, sekadar tahu di mana kabul. Lengkap sudah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa aja berdatang. Ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk yang benar, yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Engkau ya Allah berikan nikmat kepada mereka. Kita diberi juga. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang Engkau murkai. Waladdallin, bukan jalan yang sesat. Amin. Kabul. Cukup sebenarnya kalau sholat kita benar. Dunia akhirat dia dapat. Dunia akhirat. Ini bertutung sembahyang doanya setengah jam. Jadi makmum nama amin ini asalnya tuh amin, kabul, mustajab, limbah nangka pembanyangan amin 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 amin. Ini sebenarnya isyarat hampir aja lagi lapar. Ini bilanya orang kalapan gitu. Padahal cukup sudah. Kada usah banyak-banyak lagi tuntung sembahyang itu berdoa. Karena sholat itu artinya doa. Kalau benar kabul dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu sudah di dalam sholat. Wa fil akhirati hasanah juga ada di dalam sholat. Wa qina adzabannar pun juga demikian. Cukup. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakannya Allah, berkaitan tarekat, ulun cukupkan dulu. Baru dua yang ulun sampaikan. Jalan kita untuk menuju Allah, kenal Allah dan sampai kepada Allah, dengan jalan yang kedua, yakni yang disebut tarekat. Pak, insya Allah nanti jalan yang ketiga yang namanya hakikat. Namun begitu untuk bulan depan, karena berbetulan kita memasuki bulan Rajab, jadi majelis kita mengadakan peringatan Isra Mi'raj dan sekaligus haul apa guru kumpul yang ke-18. Mudah-mudahan kita istiqomah dan bisa semuanya berhadir. Yang kedua, ulun informasikan kepada para jamaah muslimin muslimah sekalian bahwa Majelis Abu Sarifah bekerja sama dengan Travel Umrah Sokwa akan memberangkatkan di tanggal 18 Oktober. Berbetulan itu bulan Maulid yang akan datang, bulan Oktober 18, selama 12 hari. Jadi siapa jamaah atau siapa saja yang ingin ikut bersama ulun melaksanakan ibadah umrah, nanti daftarkan. Pak, insya Allah nanti ada brosur yang dibagi walaupun tidak banyak, dan spanduk nanti yang dipasang. Nah, itu saja informasi dari ulun. Terima kasih, dan kita doakan mudah-mudahan guru kita, Habib kita, pimpinan majelis ini diberikan kesehatan, keafiatan lahiriah batinnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim.